Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad dari Dafahak. Saya dari IKA 4 semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari Arsikom, yaitu sistem bus. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama itu bus. Bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Sistem bus penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Komponen komputer yaitu CPU, memori, perangkat I/O. Transfer data antar komponen komputer itu data atau program yang disimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara bus. Selanjutnya melihat hasil eksekusi melalui monitor. Kemudian kecepatan. Kecepatan komponen penyusun komputer harus diimbangi kecepatan dan manajemen bus yang baik. Selanjutnya ada di dalam mikroprosesor itu melakukan pekerjaan secara paralel. Kemudian ada program dijalankan secara multitasking. Program dijalankan secara multitasking, yaitu sistem bus tidak hanya lebar tapi juga cepat. Terakhir, interkoneksi komponen sistem komputer dalam menjalankan fungsinya, terkoneksi bus, pertimbangan perancangan bus. Selanjutnya struktur interkoneksi. Struktur interkoneksi itu kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul, yaitu CPU, memori, I/O. Struktur interkoneksi bergantung pada pertama itu jenis data dan kedua itu karakteristik pertukaran data. Struktur interkoneksi. Jadi tadi karena interkoneksi bergantung pada jenis data, ya kita kasih tahu dulu jenis data itu terdiri dari 3. Itu ada memori, CPU, dan modul I/O. Jadi kita jelaskan dulu satu-satu. Memori itu adalah memori umumnya terdiri atas n word memori dengan panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik, itu 0, 1, 2 sampai n-1. Word dapat dibaca maupun ditulis pada memori dengan kontrol read dan write. Lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Selanjutnya modul I/O. Operasi modul I/O adalah pertukaran data dari dan ke dalam komputer. Berdasarkan pandangan internal, modul I/O dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulis. Modul I/O dapat mengontrol lebih dari sebuah perangkat peripheral. Modul I/O juga dapat mengirim sinyal interrupt. Dan terakhir itu CPU. CPU berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan rutin program yang telah diberikan kepadanya. CPU mengendalikan seluruh sistem komputer sehingga sebagai konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian sistem komputer. Jadi ini kuncinya itu di CPU. Semua di CPU semua. Jadi semuanya terkoneksi ke CPU. Oke, baik, selanjutnya. Nah, ini modul-modul komputer. Inilah gambar-gambar modul-modul komputer. Itu ada memori, ada I/O modul, dan ada CPU. Jadi di memori ini tuh ada proses read, write, address, data. Dan keluarannya itu data. Di I/O modul itu prosesnya read, write, address, internal data, external data. Dan keluarannya itu internal data, external data, interrupt signal. Yang terakhir itu ada CPU. CPU itu prosesnya instruction, data, dan interrupt signal. Keluarannya itu address, control signal, data. Struktur interkoneksi. Dari jenis pertukaran data yang diperlukan modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data memori ke CPU. CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori, penjelasan memori ke CPU. Kemudian CPU ke memori, yaitu CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Yang ketiga I/O ke CPU, yaitu CPU membaca data dari peripheral melalui modul I/O. Yang keempat CPU ke I/O, yaitu CPU mengirim data ke perangkat peripheral melalui modul I/O. Ini yang terakhir itu I/O ke memori atau dari memori, atau sebaliknya, I/O ke memori atau sebaliknya. Itu digunakan pada sistem DMA. Oke, selanjutnya perkembangan struktur interkoneksi.
Sampai saat ini terjadi perkembangan struktur interkoneksi. Namun yang banyak digunakan saat ini adalah sistem bus. Sistem bus itu digunakan dengan dua cara, yaitu digunakan secara tunggal atau single bus. Yang kedua digunakan secara jamak atau multiple bus. Hal ini tergantung karakteristik sistemnya. Selanjutnya, interkoneksi bus. Bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Sifat penting dan merupakan syarat utama itu bus adalah media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya. Digunakan bersama yaitu diperlukan aturan main agar tidak terjadi tabrakan data atau kerusakan data yang ditransmisikan. Walaupun digunakan bersama, namun dalam satu waktu hanya ada sebuah perangkat yang menggunakan bus. Jadi nanti ada suatu skala prioritas penggunaan daripada bus yang digunakan. Dan interkoneksi struktur bus. Sebuah bus biasanya terdiri atas beberapa saluran. Sebagai contoh, bus data terdiri atas 8 saluran, sehingga dalam satu waktu dapat mentransfer 8 bit. Secara umum, fungsi saluran bus dikategorikan dalam 3 bagian: saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Jadi kita jelaskan satu-satu. Jadi saluran data atau data bus itu adalah lintasan bagi perpindahan data antar modul. Secara kolektif, lintasan ini disebut bus data. Umumnya jumlah saluran terkait dengan panjang word, misalnya 8, 16, 32 saluran tujuan, agar mentransfer word dalam sekali waktu. Jumlah saluran dalam bus data dikatakan lebar bus dengan satuan bit, misal lebar bus 16 bit. Yang kedua itu ada saluran alamat atau address bus. Nah, jadi saluran alamat digunakan untuk menspesifikasikan sumber dan tujuan data pada bus data. Digunakan untuk mengirim alamat word pada memori yang akan diakses CPU. Terakhir, digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Contoh, mengakses port I/O, maka port I/O harus memiliki alamat hardware-nya. Dan yang terakhir itu saluran kontrol atau control bus. Digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Karena bus data dan bus alamat digunakan oleh semua komponen, maka diperlukan suatu mekanisme kerja yang dikontrol melalui bus kontrol ini. Sinyal-sinyal kontrol terdiri atas sinyal perwaktuan dan sinyal-sinyal perintah. Oke, baik, ini pola interkoneksi bus. Jadi di sini itu ada CPU, ada memori, dan ada I/O. Ada memori 2 nih, ada I/O 2 sedangkan CPU 1. Dan di sini ada control lines, address line, dan data lines. Jadi masing-masing lines ini itu punya busnya sendiri. Control lines punya busnya sendiri, address line punya busnya sendiri, dan data lines punya busnya sendiri. Agar tidak terjadi tabrakan lah mungkin itu, biar agar rapi lah. Makanya bus itu. Makanya ini bus. Maka mereka menggunakan masing-masing bus agar rapi gitu. Kemudian contoh bus. Contoh bus itu ya sebenarnya bus itu ada banyak, cuman ini kita kasih tahu, yang saya kasih tahu itu ada 5 aja dulu. Bus ISA, bus USB, bus PCI, bus SCSI, sama bus P1394 atau Firewire. Di bus ISA itu Industri Standard Arsitektur, adalah sebuah arsitektur bus dengan bus data selebar 8 bit yang diperkenalkan dalam IBM PC 5150 pada tanggal 12 Agustus 1981. Kemudian bus USB. Bus USB itu Universal Serial Bus. Bus ini dikembangkan oleh 7 vendor komputer, yaitu Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC, dan Northern Telecom. Bus ini ditujukan bagi perangkat yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer, karena tidak akan efisien jika perangkat yang berkecepatan rendah dipasang pada bus berkecepatan tinggi seperti PCI. Keuntungan yang dapat dari bus USB antara lain tidak harus memasang jumper, tidak harus membuka casing untuk memasang peralatan I/O. Hanya satu jenis kabel yang digunakan dapat menyuplai daya pada peralatan I/O, tidak diperlukan reboot. Kemudian bus PCI.
Bus PCI itu Peripheral Component Interconnect. Bus PCI tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus peripheral. Bus ini memiliki kinerja yang tinggi untuk sistem I/O berkecepatan tinggi. Bus ini berjalan pada kecepatan 33 MHz dengan lebar lajur 32 bit. Bus ini ditemukan pada hampir semua komponen PC yang beredar, dari mulai prosesor Intel 486 karena memang banyak kartu yang menggunakan bus ini. Bahkan hingga saat ini bus ini dikontrol oleh chipset pengatur memori North Bridge Intel MCH atau South Bridge Intel IGH atau Nvidia Inforce MCP. Kemudian yang keempat, bus SCSI. Bus SCSI, Small Computer System Interface. Bus ini diperkenalkan oleh Mikontos pada tahun 1984. SCSI merupakan antarmuka standar untuk drive CD-ROM, peralatan audio, hard disk, dan perangkat penyimpanan eksternal yang berukuran besar. Kemudian yang terakhir itu bus P1394 atau Firewire. Bus ini sebenarnya bus yang udah sangat lama, bus yang outdated lah gitu kan. Bus yang mempunyai nama Firewire ini memiliki kecepatan tinggi di atas SCSI dan PCI. Bus 1394 sangat cepat, murah, dan mudah untuk diimplementasikan. Bus ini tidak hanya populer perangkat komputer, tapi juga perangkat elektronik seperti kamera digital, VCR, dan televisi. Oke, selanjutnya elemen perancangan bus. Parameter dasar perancangan bus dapat diklasifikasikan berdasarkan pertama jenis, itu dedicate dan multiplex. Kedua, metode arbitrasi, itu tersentralisasi dan terdistribusi. Yang ketiga, timing, itu sinkron dan tak sinkron. Lebar bus itu ada lebar address dan lebar data. Jenis transfer datanya itu read, write, read modify, write, read alter, write, terakhir block. Tujuan perancangan bus adalah bagaimana bus dapat cepat menghantarkan data dan efisiensinya tinggi. Intinya karakteristik pertukaran data dan modul yang terkait. Kemudian di sini ada gambar arsitektur bus jamak tradisional. Jadi ada sistem bus dan expansion bus. Nah, yang di sistem bus ini itu sistem bus yang standar. Sedangkan di sini yang versi expansionnya, nah expansion versi besarnya, ini yang standar. Jadi di expansion bus itu terdiri dari network, SCSI, kemudian expansion bus interface, modem, dan serial. Sedangkan di bus yang standar atau sistem bus itu hanya terdapat main memory, cache, juga terdapat expansion bus interface. Yang terakhir itu ada local bus. Local bus itu terdiri dari prosesor, local I/O controller, dan cache. Arsitektur bus jamak. Prosesor, cache memori, dan memori utama terletak pada bus tersendiri pada level tertinggi. Cache memori utama terletak pada bus tersendiri pada level tertinggi karena modul-modul tersebut memiliki karakteristik pertukaran data yang tinggi, seperti gambar sebelumnya. Pada arsitektur berkinerja yang tinggi, modul-modul I/O diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama itu memerlukan transfer data berkecepatan tinggi. Yang kedua itu memerlukan transfer data berkecepatan rendah. Kemudian modul dengan transfer data berkecepatan tinggi disambungkan dengan bus berkecepatan tinggi pula. Modul yang tidak memerlukan transfer data cepat disambungkan pada bus ekspansi. Oke, sekian aja penjelasan dari saya terkait materi sistem bus ini. Lebih dan kurang mohon saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.